Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yusita Wina, NIM 20180170088 dari Padepokan 59 KKN UST. Kami KKN di Dusun Banjarasari, Desa Kebun Dalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Dengan DPL Ibu Dio Bakti Wardoyo Putra. Kecanggihan teknologi saat ini menjadikan semuanya bisa dilakukan dari mana saja. Bahkan permainan atau game yang biasanya dilakukan di luar rumah bersama banyak orang, kini hanya perlu dilakukan dengan satu perangkat saja, yaitu ponsel pintar atau gawai. Yang kini banyak menyediakan berbagai permainan modern, sehingga tak heran jika permainan tradisional perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Padahal Indonesia merupakan negara yang kaya akan budayanya. Salah satu warisan budaya yang kita miliki yaitu permainan tradisional ini. Namun dengan kehadiran teknologi membuat warisan berharga ini perlahan-lahan ditinggalkan. Sangat disayangkan apabila anak-anak tidak mengenal permainan khas dari daerahnya sendiri. Sebab sekarang ini anak-anak lebih suka dengan game online. Tentu hal ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para orang tua harus mulai mengenalkan kembali permainan tradisional pada generasi muda. Karena permainan tradisional banyak sekali memiliki manfaat. Juga ada unsur edukatif yang dapat membawa manfaat bagi perkembangan anak. Manfaat permainan tradisional ini diantaranya yaitu sebagai bagian dari perkembangan kognitif anak, ini akan membantu anak untuk memecahkan masalah. Kemudian, sebagai bagian dari perkembangan bahasa, akan membangun komunikasi dan muncul kosakata baru. Selain itu, juga menuntut anak untuk aktif sehingga membantu perkembangan motorik kasar sang anak. Juga dapat membantu perkembangan sosial emosional, yaitu membangun kerjasama dengan teman sebaya, dan juga membantu anak mengembangkan berbagai aspek perkembangan secara holistik dan terintegrasi serta terbangunnya berbagai karakter positif seperti meningkatkan perilaku sosial anak. Untuk cara bermainnya, yang pertama sweet dulu untuk menentukan siapa yang akan memulai lebih awal. Nantinya, dua orang pemain secara bergantian akan memilih satu persatu lubang kecil miliknya untuk memindahkan biji-bijinya satu persatu ke dalam lubang lainnya searah jarum jam, hingga biji yang digenggamnya habis dan berpindah ke gudang seluruhnya. Mainkan terus dengan putaran berturut-turut sampai satu pemain kehilangan semua biji mereka, atau kedua pemain ingin berhenti bermain. Pada saat itu, pemain akan menghitung biji untuk melihat siapa yang memiliki paling banyak, dan dengan demikian dia akan menjadi pemenangnya. Secara singkat, permainan dakon ini pertama kali masuk ke Indonesia dibawa oleh pendatang Arab. Berdasarkan hasil penelitian, permainan ini berasal dari Timur Tengah dan menyebar hingga ke Afrika. Kemudian penyebaran permainan ke Asia oleh pedagang Arab. Permainan ini dikenal sekitar tahun 1640 melalui perdagangan budak Afrika. Permainan dakon ini merupakan salah satu permainan yang dapat dimainkan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, bahkan hingga dewasa. Tapi umumnya permainan ini lebih sering dimainkan oleh anak-anak perempuan. Bahkan, permainan dakon ini menjadi salah satu permainan favorit anak perempuan dari kalangan ningrat dan bangsawan keraton. Ini adalah contohnya, jadi lubang milik salah satu pemain sudah habis, sudah tidak ada bijinya, jadi lubang yang ada di pemain lainnya itu menjadi milik pemain tersebut. Sehingga dengan demikian permainan berakhir dan tinggal menghitung total bijinya, dan untuk menentukan siapa yang menang adalah mereka yang memiliki biji paling banyak.
Sekian penjelasan singkat tentang permainan tradisional untuk anak-anak. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih, salam dan bahagia.